Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Nisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Papua Bandung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kepada pengusaha bengkel las rak besi Jambi Kakak. Baiklah, di sini ada profil pengusaha, yaitu di mana beliau bernama Bapak Davera, jenis usahanya yaitu bengkel las, nama usahanya Rak Besi Jambi Kakak, dan beralamat di Lorong Jambi, Perumahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Di sini juga ada Instagramnya, kalau ada yang mau follow bisa ya. Kemudian latar belakang terbentuknya usahanya, yaitu usaha rak besi Jambi Kakak mulai dirintis sejak tahun 2017, bermula dari keinginan untuk membuat usaha sendiri setelah beberapa tahun ikut bekerja pada bengkel las di beberapa tempat. Dan Bapak Davera juga pernah mengikuti pelatihan di BLK Jambi dan sering belanja pada beberapa toko besi yang ada di kota Jambi. Jadi Bapaknya udah ikut pelatihan di BLK Jambi, udah paham betul apa besi-besi, udah ikut ke beberapa toko, jadi udah tahu toko mana yang besinya murah gitu. Jadi merasa mungkin bisa nih buka usaha sendiri seperti itu. Kemudian tipe bentuk usahanya merupakan usaha mandiri dengan bantuan dari keluarga dan mulai dari nol sekali. Baik dari untuk modal usaha maupun alat-alat kerja seperti teratolas, mesin gerinda, mesin potong, dan lain-lain itu benar-benar bapaknya mencari sendiri. Dan usaha bengkel las pada ini merupakan suatu usaha yang memproduksi seperti pagar, pintu atau jendela tralis, meja ruang tamu, rak besi minimalis, cermin, meja atau kursi siswa. Jadi bisa untuk konsumsi untuk yang berkeluarga, seperti meja ruang tamu bisa, terus juga meja atau kursi siswa bisa untuk sekolah yang mau memesan bisa di rak besi Jambi Kakak ini. Kemudian di sini ada modal usahanya berawal dari kurang lebih 3.500.000, di mana di situ udah ada mesin las, besi, dan cat. Dan kata bapaknya, beliau membeli mesin las bekas agar eh, harganya lebih murah, dan dengan itu beliau mendapatkan eh, dengan uang segitu bisa mendapatkan semuanya. Dan kedua, penghasilan awalnya yaitu di penghasilan bersihnya 3 juta sampai 4 juta dan omset per tahunnya bisa mendapatkan 40 juta sampai 50 juta per tahunnya itu ya. Beliau juga mengungkapkan dalam usaha bengkel las ini kadang terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti alat bekerja yang rusak, jadi harus diperbaiki terlebih dahulu, membuat pengerjaan menjadi lama. Kadang juga pelanggan pengennya cepet-cepet, jadi di situ menjadi masalahnya. Namun dengan meningkatkan sarana produksi, kualitas pemasaran juga dan manajemen, jadi membuat berjalan lebih baik lagi dan tidak sampai merugikan usahanya. Beliau juga mengungkapkan manajemen pada usahanya. Yang pertama ada keuangan, di mana kata beliau kita harus mengatur finansial perusahaan. Jadi kita harus mengatur keuangannya dengan modal, pendapatan, pengeluarannya itu harus diatur dengan baik agar keuangannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian marketing, di mana di sini ada perencanaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemasaran untuk kontrol terhadap pemasaran produk. Jadi kita harus merencanakan bagaimana pemasaran kita dan jangan lupa kita awasi juga agar produknya dapat dilihat oleh pelanggan dengan baik. Produksi. Nah, ketiga itu produksi, yaitu mengatur proses produksi barang di perusahaan. Jadi, kita harus melihat
proses produksinya apakah berjalan dengan baik agar hasil produk kita dapat menghasilkan dengan baik dan tidak ada salah gitu. Yang keempat ada distribusi, yaitu mengawasi jalannya kegiatan distribusi untuk memastikan kondisi produk baik dan tersalurkan dengan cepat. Jadi, kita juga harus mengawasi kegiatan produksi seperti kita harus benar-benar pastikan produknya itu sampai dengan pelanggan dengan baik. Seperti kita harus packing packing barang produk kita agar ini apakah benar-benar sampai ke pelanggan dengan baik seperti itu. Dan apakah dengan ini akan cepat sampai kepada pelanggannya. Jadi kita harus memastikan produknya sampai dengan baik dan cepat. Kemudian ada strategi juga. Yang pertama ada pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif di industrinya. Ya, jadi kita harus lihat zaman juga apakah produk kita dapat diterima dengan masyarakat, maka kita harus memodifikasi atau mencari model yang lebih baik agar diterima oleh masyarakat. Gitu. Yang kedua ada konten, di mana konten ini melibatkan pengembangan seperti konten blog, email marketing, dan aktivitas media sosial yang relevan bagi bisnis seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jadi kita harus membuat konten, namun jangan konten aja, kita harus juga responsif terhadap setiap interaksi yang terjadi dari setiap konten tersebut. Jadi kita harus respon cepat dan baik karena pelanggan pengennya juga responnya baik dan cepat. Kemudian yang ketiga ada harga. Pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor, maka itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Jadi kita harus lihat apakah produk kita sesuai dengan harganya. Jangan sampai harganya lebih tinggi daripada produknya. Dan bapaknya juga mengungkapkan harapan, di mana harapannya itu semoga berharap untuk usaha rak besi Jambi Kakak lebih maju, berkembang lagi, dan dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan. Beliau juga berkeinginan usahanya dapat dikirim ke seluruh Indonesia tanpa ada kendala apapun. Di sini juga ada motivasi dari bapaknya yaitu mulailah bisnis dengan doa, usaha, keberanian, tidak malu, dan kerja keras. Dan juga jangan takut rugi, jangan takut tidak ada yang membeli, karena rezeki sudah Allah atur sesuai porsinya. Jangan lupa untuk berlaku jujur kepada pembeli, berikan yang terbaik seperti produk terbaik yang kita miliki, kata Pak Davera. Itu motivasinya. Jadi kita jangan takut untuk memulai bisnis, gitu. Karena rezeki juga Allah udah atur. Jadi mulailah bisnis sesuai dengan apa yang kita mampu, kita bisa, kita percaya juga. Dan jangan lupa diiringi dengan doa. Dan ini dokumentasi saya, waktu itu saya wawancara melalui video call karena saya ada di Bandung dan beliau ada di Jambi. Dan ini merupakan produk yang beliau buat beberapa saja, seperti cermin, ada meja juga, ada tempat dispenser itu meja dispenser, kemudian ada rak besi untuk kerudung juga. Jadi banyak sekali produk yang beliau buat ya, dan itu bagus-bagus banget juga. Beliau juga sampai memproduksi meja kursi siswa ke sekolah-sekolah seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.